Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah. Ini yang hadir mayoritas adalah anak-anak muda. Sudah pada nikah belum nih? Insyaallah semua dimudahkan jodohnya, insyaallah. Dapat jodoh yang baik, yang bisa menjadi teman untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cari jodoh yang begitu. Jangan lihat hartanya, apalagi kalau harta orang tuanya, ya orangnya nggak bisa kerja, makan warisan habis dah. Cari orang yang ibadahnya kuat, cari orang yang akhlaknya bagus, cari orang yang rajin ibadah sholatnya dan ngerti urusan agamanya. Insya Allah bisa suami yang baik dan bisa jadi istri yang baik. Ya salam, bilang ya salam itu ya salam. Pokoknya kalau ceramah saya nanti banyak ngucapin ya salam. Jadi nanti kalau pulang ditanya sama orang tuanya, apa isi ceramahnya? Ya salam. Beres udah, kelar deh. Asal jangan wassalam aja. Iya. Jadi temanya nih malam apa temanya? Bertemu denganmu. Bertemu denganmu. Karena ini majelis sudah lama katanya libur ya. Libur udah berapa lama? Ada 8 hari. Berapa ya? 8 bulan. Oh subhanallah. 8 bulan tak berjumpa. Sekarang berjumpa lagi di majelis ta'lim. Walaupun tetap menggunakan protokol kesehatan. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat semua. Dan insya Allah balak musibah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan memang acara-acara spiritual juga penting. Karena acara-acara keagamaan seperti ini juga meningkatkan imun kita, kan gitu ya. Salah satu yang menguatkan imun itu adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyiduna Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu pernah bilang begini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan besi. Ketika Allah menciptakan apa? Besi. Tahu besi? Apa bahasa Arabnya besi? Fulus. Fulus sih, duit. Yang benar dong jawabnya. Al-hadid. Apa? Al-hadid, ketika Allah menciptakan al-hadid, yaitu besi, saat itu besi hampir saja menyombongkan dirinya dengan mengatakan dialah makhluk Allah yang terkuat. Karena tidak bisa dipatahkan. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang lebih kuat dari besi, bahkan melemahkan besi. Apa itu? An-nar. Apa an-nar? Api. Bisa juga an-nar diartikan neraka karena isinya banyak api, jadi an-nar, ya. Nar sendiri artinya apa? Api. Besi takluknya sama apa? Sama api, ya kan? Makanya orang tuh yang pada bikin golok, bikin pedang itu pakai apa dia? Pakai api, ya.
Waktu itu kita dibeliin golok sama murid kita tuh waktu pengen nyembelih hewan kurban tuh. Dibeliin golok, yang bikinin goloknya ustadz. Yang bikinin goloknya seorang ustadz. Hebat tuh ustadz. Orang lain kan nyelupin golok pakai alat nih, dia kagak, goloknya dipegang begini, tangan yang nyelup nih begini nih. Terus nih langsung apa? Atasnya langsung apa? Apa istilahnya tuh? Jadi tangan yang orang kan yang lain kan, kalau ente pernah ngeliat orang bikin golok nggak? Wah susah deh aneh nerangin. La ilaha illallah, pantesan pada belong, nggak ada yang paham. Itu bikin golok tuh dibakar, diketok-ketok terus dimasukin ke apa? Ke air gitu, ngerti ya? Ini ustadz masukin tangannya begini nih, tuh. Kuat dia megang panas ini. Ini dengan dia masukin tangannya ke air begini, ini padam nih apinya di goloknya nih. Kata jamaah kita yang beliin golok waktu itu, Ustadz, ini gimana caranya begini nih? Bisa kuat panas begini? Apa kata itu Ustadz bilang? Ah, belajar begini mah gampang. 2 minggu juga bisa. Yang susah emang ngaji, nggak ada hatamnya. Tuh, bagus ya ngomongnya. Paham itu? Belajar gini apa kata itu Ustadz? Ini mah gampang, 2 minggu juga bisa. Kayak orang belajar kue deh. Ya enggak? Kayak bikin kue pepek. Tahu kue pepek enggak? Yang warnanya merah, kuning, kelabu. Gampang. Yang susah emang ngaji. Ngaji enggak ada hatamnya. Sampai sekarang aja aneh masih ngaji kok. Ngaji enggak ada hatamnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari semenjak buayan sampai ke liang lahat. Insya Allah mudah-mudahan kita rajin untuk ilmunya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi perkataan Sayyidina Ali. Begitu api diciptakan, api bisa melemahkan besi. Sehingga api merasa menjadi makhluk yang terkuat. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan al-ma'. Apa itu al-ma'? Apa al-ma' artinya? Water. Gini-gini juga bisa bahasa Inggris. Any question? Ada di situ tuh. Ya, alma. Apa alma artinya? Air nih. Nih biar tahu nih. Ini air nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya salam. Ini air nih. Begitu Allah ciptakan air, ternyata api lemah dengan air. Sekarang makhluk yang terkuat apa? Air. Catatannya. Begitu air merasa kuat, Allah ciptakan as-sahab. Apa itu as-sahab? Awan. Awan. Awan bisa membekukan air. Awan merasa kuat, letaknya di atas lagi. Kemudian Allah ciptakan apa? Ar-rih. Apa itu ar-rih? Apa artinya ar-rih? Angin. Ya Allah ya Karim. Hah? Apa itu? Angin. Ternyata awan tinggi, banyak, kalahnya sama apa? Sama angin, bisa dibawa angin. Begitu angin merasa kuat, berarti yang sebelumnya udah lemah semua nih. Begitu angin merasa kuat, Allah ciptakan yang lebih kuat dari angin. Al-jibal. Apa arti al-jibal? Gunung-gunung. Ternyata angin sekuat-kuatnya tidak bisa merobohkan gunung, kecuali nanti kiamat. Angin yang diturunin angin kiamat beda lagi. Kalau angin yang sekarang nggak bisa merobohkan gunung. Al-jibal, gunung-gunung. Ketika gunung-gunung merasa kuat, Allah ciptakan al-insan, manusia. Apa? Manusia. Manusia. Banyak cerita soalnya. Manusia. Gunung sekuat-kuatnya, kalahnya sama siapa?
Manusia. Ya, paham ya? Bilang ya salam ente. Ente bilang ya salam ente. Ya salam, ojo menengai, ojo turu ya. Entong sare. Begitu manusia diciptakan, gunung kalahnya sama manusia. Manusia bisa bikin bangunan di atas, gunung-gunung tidak berdaya. Bahkan tidak sedikit gunung yang dibikin kalah sama manusia. Dari gunung sampai jadi apa? Jadi kawah, dikeruk sama manusia. Tuh manusia tuh. Jangan ngeliat badannya kecil-kecil. Otaknya. Tapi manusia dikalahkan dengan apa? Dengan an-naum. Apa an-naum artinya? Tidur. Orang Sunda masare. Kalau kata orang Jawa, turu. Sekuat-kuatnya orang, sesakti-saktinya orang, kalau sudah tidur, tidak berdaya. Jadi ternyata tidur lebih kuat dibanding manusia. Ya kayak sekarang nih, ada yang tidur nggak tuh? Nggak ada ya? Nggak ketahuan nih kalau tidur nih pakai masker gini. Ada yang matanya dimaskerin tuh, gimana sih? Ya salam, bilang ya salam. Kalahnya sama tidur. Kalau udah tidur, raja pun jadi lemah. Ternyata tidur waktu merasa kuat, ada yang mengalahkan tidur. Apa itu? Alham, kesedihan, kesumpekan, bikin nggak bisa tidur. Coba kalau lagi berantem sama temennya, pusing kepala kita, apa kan mau tidur susah, ya nggak? Atau besok mau menghadapi sidang, wah susah tidur itu. Lagi kalau sidang hukum, wa iyadzubillah, susah tidur itu. Jadi yang bisa mengalahkan tidur adalah apa? Kesumpekan, kesedihan. Sekarang pertanyaannya, kata Sayyidina Ali, kesedihan letaknya di mana? Kesedihan letaknya di mana? Hah? Di mata. Mata ngeluarin airnya. Tidak semua yang keluar air dari mata itu kesedihan, bisa jadi sebuah kegembiraan. Manusia itu ya, kalau stres ringan dia nangis. Kalau stres berat dia ketawa. Begitu juga sebaliknya, bahagia ringan dia ketawa. Kalau bahagia banget dia nangis. Paham ya? Orang laki nangisnya seringnya ngeliatin mata, megangin mata begini nih. Bener gak? Kalau ente pernah ngeliat orang laki nangis gak? Gini nih nangis. Begini, matanya dipegangin. Kalau orang perempuan kebanyakan. Kalau nangis pegangin mulutnya. Kenapa begitu ya? Kata ulama itu kayaknya masing-masing tahu dari mana paling banyak dosanya itu. Laki-laki banyak dosanya dari mana? Dari mata tuh, jelalatan ngeliat ini. Makanya kalau nangis, perempuan dosanya paling banyak dari mana? Itu fitrahnya itu begitu. Perempuan kalau nangis megangin mulut. Sekarang udah pakai masker, nggak usah megang lagi, udah begini. Ya salam itu. Jadi begitu ya. Kalau orang stres ketawa berarti udah parah itu. Jadi kesedihan letaknya di mana? Di kolbu. Kesedihan letaknya di mana? Di kolbu. Berarti kalau orang udah sedih banget, susah tidur. Berarti sekarang alham adalah yang paling kuat, kata Sayyidina Ali. Tapi pada saat alham rasa paling kuat, dengan menguasai kolbu akhirnya semuanya jadi berantakan. Ada sesuatu yang bisa menghilangkan alham fil qalb. Ada yang bisa menghilangkan kesedihan di dalam kolbu.
Apa itu? Zikrullah. Apa itu? Zikrullah. Ingat kepada Allah, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mereka orang-orang yang beriman, jiwa mereka tenang dengan menyebut nama Allah. Hanya dengan menyebut nama Allah, jiwa menjadi tenang. Ya salam, ente bilang ya salam. Ya salam nama Allah tuh, artinya penyelamat, maha penyelamat Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Assalam. Ya salam. Nama Allah maha penyelamat. Banyak nyebut ya salam. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi begitu. Jadi ternyata kesimpulannya dari yang aneh omongin, mulai dari apa tadi tuh? Mulai dari besi, terus api, terus air, terus awan, terus angin, terus gunung, terus manusia, terus tidur, terus kesedihan. Ujung-ujungnya yang paling kuat adalah zikrullah. Yang paling kuat adalah zikrullah. Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah. Mau kuat imunnya, banyak zikir. Mau kuat, nih apa nih? Ini jari. Wah, ini pikirannya nih anak fulus mulu nih. Saking mikirin fulus, jari dibilang fulus. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau kuat ilmunya, mau kuat hartanya, mau kuat segalanya. Zikrullah. Zikrullah. Ingat kepada Allah. Orang kalau nggak ingat sama Allah, hidupnya susah. Bukan susah loh. Susah nih. Beda antara susah sama susah. Kalau susah biasa, kalau susah gimana? Nyung sop udah nggak. Ini bahasa-bahasa intelektual ya. Ya salam, ente bilang ya salam. Zikir. Ya enggak? Dulu ada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ojo menang ae opo iki sak panjenengan iki sedoyo ya apa iki? Kalau dengar nama sahabat itu radhiyallahu anhu. Dan kalau nyebut nama sahabat jangan cuma namanya. Di belakangan nih. Kadang-kadang ada aja oknum yang nyebut namanya. Abu Bakar As-Siddiq. Bodoh. Udah enak aja dengar. Mungkin kita juga suka ketelepasan begitu. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Dari segi adab nggak masuk begini caranya. Kita ngomong guru kita aja, kadang kita panggil Habib, kita panggil Syekh, kita panggil Kiai. Kita manggil guru kita aja, kita panggil Pak, kita panggil Bu. Masa panggil sahabat namanya doang? Pakai dong kata depannya, Sayyiduna kek, pemimpin kami. Atau kita pakai depannya, Sahibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Rasulullah gitu. Jangan main Abu Bakar aja. Adabnya mana? Ya salam ente, ya salam ente. Adab nih, adab belakangan kurang sama adab. Sebut Abu Bakar, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Sayyiduna Umar. Sayyiduna Umar. Sahabat Rasulullah Umar. Amirul Mukminin Umar. Khalifatul Rasulillah Abi Bakar. Gitu dong. Jadi ada adab namanya. Ya enggak, benar enggak? Iya dong. Masa kita yang ngambil guru-guru kita nggak panggil namanya. Ya salam ente ya salam.
Sayyidina Abu Bakar dulu sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Ghar Thur. Ghar artinya apa? Ghar artinya apa? Udah lupa deh nih. Lama sih nggak ngaji nih. Ghar apa artinya? Goa ukuran kecil. Goa ukuran kecil. Ghar. Ghain alif ro. Ghar artinya goa ukuran kecil. Kalau goa ukuran sedang bahasa Arabnya apa? Al-Kahfi nama surat tuh. Al-Kahfi. Goa ukuran sedang. Kecil kagak, gede kagak. Kalau goa ukuran besar apa? Maghar. Maghar. Itu goa ukuran besar. Itu bahasa Arab tuh. Kalau kita sama aja, goa kecil, goa sedang, goa besar, goa juga. Kalau bahasa Arab, goa kecil, ghar. Goa sedang, kahfun atau al-kahfi. Goa besar, maghar. Gitu. Ya salam ente, ya salam ente. Ghar Thur. Waktu mau hijrah, kemana? Ke Al-Madinatul Munawwarah. Saat itu orang-orang kufar udah di muka goa. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti otomatis dengar nama Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai mikir dulu gitu, jangan. Langsung otomatis mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu, jangan pakai mikir dulu, mikir apaan? Jangan mikir dulu. Makanya ngaji jangan kemana-mana pikirannya. Ini mikirin kebuli sih. Pakai makanan nggak nih kalau pengajian begini? Dikasih makanan nggak biasa? Hah? Bagus. Berarti ikhlas semua. Ini contoh, ini bagusnya disebut pengajian al-ikhlas ini. Ikhlas semua udah. Ya salam itu, ya salam. Air putih nggak dikasih juga, air putih? Nggak. Bagus juga. Iya. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Akan datang kalau bisa nih. Ini usul anak aja nih. Remisa nih kalau pengajian kayak gini dibuka ada yang mau nggak usah harus fulus. Ada yang mau bawa risol mari. Ada yang mau bawa bakwan. Tapi kudu daftarin. Jangan nanti semua main bawa aja. Akhirnya panitia 10 orang bawa bakwan semuanya. Nggak kemakan. Paham nggak? Kak, aku mau bawa bakwan nih. Oh iya, bakwan udah ada. Yaudah lontongnya aja deh. Iya deh, lontong siap. Gitu. Karena ngasih makan itu salah satu amalan surga. Apalagi buat orang lagi nuntut ilmu. Jangan kosong-kosongan begini. Gitu. Akan datang. Jangan, kalau ente buka tuh begitu tuh, ntar banyak yang mau ngasih. Yang mau ngasih risol, yang mau ngasih apa? Lontong. Ada yang mau ngasih kebuli. Kalau kebuli pakai daging kambing, jangan kebuli pakai terong. Ini belakangan suka digantikan. Kebuli pakai terong. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cuman ajib juga sih. Ya salam, bilang ya salam. Balik lagi. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di Ghar Thur. Allah, antum bisa bayangin nggak posisinya tuh? Kufar udah di muka goa, ketangkep udah akal udah mentok, udah selesai. Ini asal mereka nunduk ke kakinya ya. Ini mereka nih depan goa nih ngelihat kakinya ya, ngelihat kakinya sendiri ngelihat tuh langsung Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar. Ini goa ukurannya kecil. Adanya di atas di Bukit Athur. Jabal Thur namanya. Pernah ke sana belum? Umrah belum pernah? Umrah? Ya Allah, kesian ya. Insyaallah bisa berangkat umrah insyaallah semuanya. Bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah.
Insyaallah. Mudah-mudahan bisa berangkat sama pasangan hidupnya. Iya. Ya salam ente ya salam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nangis. Nangis. Bukan mengkhawatirkan dirinya. Sahabat itu nggak ada yang takut mati, anak kasih tahu. Sahabat itu siap mati semua. Mereka rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saat itu Sayyidina Abu Bakar mengkhawatirkan keselamatan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan para sahabat kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan itu adalah kesempurnaan iman yang bersabda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dibanding orang tuanya, dibanding anaknya, dibanding seluruh manusia. Sekarang kita tanyakan diri kita, sampai di mana cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Ya salam, ente bilang ya salam. Ya salam. Nah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nangis, kata Rasulullah begini, la tahzan, la tahzan, innallaha ma'ana. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. La tahzan, kamu jangan sedih, kamu jangan nangis, kamu jangan khawatir. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Wah, cari pasangan hidup yang begitu modelnya, paham ya? Nih, cari istri yang begitu modelnya. Ente lagi susah nih pulang, waduh gimana nih, ngomong sama istrinya, saya dipecat, di PHK begini. Gak usah sedih bang, Allah bersama kita. Ya salam, waduh, adem kita langsung. Oh, enak ini kamu yang soleha begitu. Ini kagak, suami pulang, aneh di PHK nih, yaudah kalau begitu tuntut cerai nih, gitu. Ya nuntut cerai. Ada nggak orangnya di sini begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini air putih doang nih kita nih. Ya salam. Begitu, paham ya? Iya. Jangan begitu dong, jangan mau enaknya doang. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita, Pak. Gitu. Ngomong begitu dong. Paham? Nih wanita-wanita soleha nanti kalau udah pasangan hidup begitu. Anaknya misalnya nanti punya anak, anaknya mau kuliah, nggak ada duit, masuk daftarin aja. Bu, duitnya dari mana? Innallaha ma'ana. Gitu. Bangun malam, gitu jangan. Susah nih, nggak ada. Payah. La tahzan, innallaha ma'ana. Makanya saya cocoknya kalau ngasih motivasi itu Allah bersama kita. Bukan kita bisa. Kita bisa apa kita? Bisa apa ente? Kita bisa apa ya? Allah bersama kita, Allah bersama kita, Allah bersama kita. Tuh, ya salam ente. Gitu motivasi namanya tuh. Kita bisa karena bersama Allah. Boleh. Jangan kita bisa doang. Ntar angkuh ntar. Hah? Ya salam. Lihat Nabi Musa waktu dikejar sama Fir'aun itu. Nabi Musa, kenal Nabi Musa nggak? Dia takut nih, kenal di mana begitu? Pertanyaan. Ceramah model zaman dulu. Kenal Nabi Musa, kenal di mana? Ya, udah lama zaman dulu.
Tekniknya udah baru lagi sekarang. Kenal Nabi Musa? Kenal. Tanya kenal di mana? Di Al-Quran. Selesai. Benar nggak? Kenal sama Nabi Musa? Kenal di mana? Surat berapa, ayat berapa? Nah, itu baru tuh. Pikirin deh. Nabi Musa bawa Bani Israel kan tahu itu. Dikejar sama Firaun. Bawa Bani Israel berapa orang yang dibawa waktu itu? Berapa? Berapa waktu itu yang dibawa? Ah, dia lupa mulu. Makanya pengajian jangan sampai libur kelamaan begini. Kapan lagi nih pengajian? Kapan lagi nih? Kapan lagi pengajiannya? Hah? Ya, dia aja kapan dia gak tahu. Hah? Dia gak tahu. Ini cuman ini berarti panitianya orang kuat tauhidnya kepada Allah. Pengajian akan datangnya dia nggak tahu gimana nanti takdirnya begitu. Benar nggak? Gimana nanti takdirnya Allah aja dia. Jadi kagak tahu tanggal berapa ya, kapan lagi nggak tahu. Ya nggak? Ya salam ente bilang ya salam. Bagus ente. Kita pertemuan pengajian akan datang bagaimana nanti takdir ketentuan dari Allah. Begitu. Luar biasa. Biasa di luar. Hah? Luar biasa apa? Biasa di luar. Sampai di mana tadi Anda ngomong nih? Hah? Nabi Musa bawa Bani Israel berapa orang tuh dibawa dari Mesir? 600.000. Dikejar sama Firaun. Firaun tahu ya? Oh, bandel tuh orang tuh. Ngaku Tuhan, bandel tuh orang. Buluh. Allah yahfad, naudzubillah. Itu Firaun bawa orang berapa ya? Tahu nggak bawa tentara berapa Firaun? Buat ngadepin ini 600.000 bawa berapa dia? 1.600.000. Ada di kitab Qasasul Anbiya di Ibnu Katsir ada tuh ceritanya. Waktu depan kan laut tuh, ya kan ente tahu kan ceritanya udah tahu kan? Tahu kan ceritanya? Ya udah nggak usah diceritain udah tahu. Yang di depan laut, di depan apa itu? Laut apa namanya? Hah? Hah? Laut biru. Laut merah. Laut biru. Airnya biru. Cuman lautnya namanya laut apa? Laut merah. Sebelah kanan tebing tuh begitu. Sebelah kiri tebing, udah nggak ada jalan. Belakang Firaun. Falamma tara al-jam'an, udah saling ngelihat. Nih lihat nih, mentok nih qala ashabu Musa nih. Lihat nih yang lagi nggak zikir sama Allah ngomong ini. Berkata pengikutnya Nabi Musa saat, "Inna lamudrakun, kita bakalan kekejar sama Firaun." Tuh, kalau orang hidup cuman ngandelin logika kayak begitu modelnya itu. Gimana lagi? Gimana lagi? Terus gimana? Ya, terakhir ya. Terakhir tuh, ya. Awalnya gimana? Terakhir apa? Ya. Walhasil. Anak muda sekarang apa-apa ya mulu. Aduh, payah dah. Aduh, payah dah. Aduh, payah dah. Akhirnya jadi doa tuh, payah dah, payah. Jadi orang payah ente. Ente minta payah. Paham gak ente? Nah, innal mudrakun, kita akan kekejar dengan Firaun. Coba lihat jawaban orang beriman sama Allah. Jawaban orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya salam. Tidak bisa Fir'aun mengejar kita. Wah. Padahal nggak punya pasukan Nabi Musa. Ini 600.000-nya udah keok semua. Tidak bisa Fir'aun mengejar kita. Bersama aku Allah. Kan ada bilang tadi ente, motivasi yang benar tuh itu. Bersama aku Allah, bersama kita Allah. Nah, itu yang benar. Bukan kita bisa. Nabi Musa, tongkatnya kan mukjizat kan? Zulaikha nih, tongkatnya Nabi Musa kan mukjizat kan? Benar gak?
Nabi Musa nggak bilang sama Bani Israel, tenang nih tongkat nih. Nggak ada yang nggak ngomong begitu. Tongkatnya pernah jadi apa itu? Bisa jadi apa tongkatnya? Ular. Nggak main akal-akal lepas tongkat jadi ular, makan aja tuh Fir'aun semuanya. Nggak begitu. Yang diandelin bukan tongkat, tapi yang diandelin siapa? Allah. Karena tongkat ini nggak bisa apa-apa tanpa seizin Allah. Duit yang ada sama kamu sekarang, duit yang ada di rekening kamu sekarang nggak bisa bermanfaat tanpa seizin Allah. Jadi jangan bangga deh. Ya salam ente ya salam ente. Anak muda begini tauhidnya kudu kencang nih. Jadi orang hebat semua. Ya salam. Ya nanti punya pabrik atau nanti. Iya. Pabrik apa kayak pabrik tahu kayak pabrik apa? Penting pabrik dah. Tahu gimana ceritanya dia tuh? Hah? Ya enggak? Pabrik pisang goreng, pabrik aja yang penting. Jadi jiwa pengusaha gitu, jangan takut gitu ngadepin keadaan. Itu jangan, makanya kan ana udah bilang berkali-kali. Kuliah itu jangan nyari titel, nyari ilmu. Paham? Titel dicari. Titel yang dicari jadi hamba Allah bertakwa tuh yang kita cari itu. Yang penting ilmu, biar titelnya tinggi juga kalau ilmunya kagak ada, siapa yang mau pakai kita jadi bekerja sama dia? Susah sih dibilangin kalau ya salam bilang ya salam. Iya, nyari titel. Walhasil. Akhir sampai di mana tadi saya cerita teman? Kalla kata Nabi Musa. Innama ya Rabbi. Bersama aku Tuhanku Allah. Kenapa Nabi Musa sampai yakin begitu? Karena Nabi Musa betul-betul meyakini bahwa Allah yang disembah lebih agung, lebih kuat dibanding segala-galanya, apalagi zaman Firaun yang kecil. Allah Subhanahu wa taala datangkan petunjuk sama Nabi Musa. Petunjuk itu tidak terfikir pada Nabi Musa sendiri, tidak terfikir oleh satupun orang Bani Israel. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk mengetukkan tongkatmu wahai Musa ke laut. Belah fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Terbelahnya itu jadi 12. Karena sesuai dengan sukunya Bani 12. Wah, biasa. Setiap belahannya itu seperti gunung yang kokoh tuh. Jadi airnya nyiprat aja enggak. Maha agung Allah, maha kuasa Allah, maha bisa Allah. Ya salam. Nah, udah asik nih kalau anak muda pada begini modelnya. Jadi gimana kita cara menghadapi ekonomi saat-saat sekarang ini begini? Bersama Allah. Begitu jawabannya. Gimana cara kita supaya kita dapat jodoh yang soleh atau soleha? Bersama Allah. Begitu. Karena kita ingin bersama Allah. Caranya gimana? Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi mulai sekarang kita taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya sama Allah. Kita perbaharui taubat kita malam ini. Kemudian kita semangat menjalani apa yang Allah perintahkan, kita jauhi apa yang Allah larang, dan kita amalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, udah selesai deh masalah. Yang bikin masalah kan kita. Kita jauh dari Allah, kita kurang yakin sama Allah, kurang tawakal sama Allah. Cerita udah banyak di Al-Quran, ya Allah ya Karim. Zainab. Dengerin. Paham? Nih, Rafiq, dengerin Rafiq. Nih. Ya. Yang mana namanya Rafiq itu? Enggak tahu. Begitu. Allah. Jawab semuanya. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa pemberi rezeki? Allah. Siapa pemberi jalan keluar? Siapa yang Maha Penolong? Siapa yang Maha Bisa? Kita bisa karena bersama
Allah. Begitu selesai. Ya salam. Oleh karena itu, kita semua pasti ingin selalu bertemu dengan Allah. Ingin selalu bertemu denganmu ya Allah. Di dunia kita pengen selalu bertemu Allah. Gimana caranya? Ya caranya takwa tadi. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama dengan siapa? Orang-orang yang bertakwa kepadanya. Mata zahir tidak mampu untuk melihat. Dia kasih beginian, kita gak tahu apaan tuh tulisannya. 10 menit lagi. Dulu sebentar. Saya nih udah ini, apa namanya? Kalau nggak pakai kacamata, kurang begitu ngelihat. Ya? Jadi kalau pakai kacamata agak terangan dikit. Min ya. Apa? Min ya namanya. Apa istilahnya? Minus ya. Oke, sengaja anak begini isinya, biar nggak terlalu ngelihat wajahnya. Ya salam itu bilang. Iya. Makanya kita nih kasih nikmat sama Allah, gunain dengan baik. Mumpung mata masih bisa ngelihat, gunain baca Al-Quran, baca kitab, baca buku pelajaran, baca yang benar, ngelihat yang benar. Nanti kalau udah mata nggak enak baru ada kejadian tuh orang begitu mata nggak enak pengen baca Quran. Ya dulu gimana matanya? Telinga masih enak dengar. Pakai yang baik-baik deh. Ya salam, bilang ya salam, ya salam. Jadi intinya kita kalau ingin selalu bertemu dengan Allah dan Rasulnya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan caranya bisa jadi orang bertakwa, caranya kita ingat Allah. Ingat Allah dalam segala hal. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar itu? Pedagang susu yang di Madinah tuh. Namanya siapa itu? Zainab namanya. Pernah dengar gak? Sayyidina Umar Ibnul Khattab lagi lewat malam-malam. Ya gak? Lagi lewat malam-malam di Madinah, beliau ngelihat ada apa istilahnya? Ada suara. Zaman dulu rumah sama jalanan gak ada jaraknya. Bukan kayak perumahan begini. Rumahnya di dalam ada halamannya, enggak dulu. Ini rumah nih, tembok nih, ini jalanan nih. Ngerti ya? Paham ya? Rumah di Arab dulu begitu. Sampai sekarang juga banyak kan begitu. Sayyidina Umar denger nih, apalagi rumah zaman dulu kecil-kecil, nggak gede rumah zaman dulu. Sayyidina Umar denger ada satu ibu-ibu bangunin siapanya? Bangunin siapa? Putrinya, malam-malam. Dia dagang susu nih ibu. Dia bilang sama putrinya, bangunin apa? Bantuin ibu yuk. Ngapain bu? Nyampurin susu sama air. Ini ibunya curang dagangnya nih. Nyampurin susu sama air biar untungnya gede. Mau dimasak nih air sama susu. Kata putrinya, jangan bu, kalau ketahuan Sayyidina Umar bahaya. Padahal Sayyidina Umar lagi dengerin nih di depan nih. Dia tengah malam suka lewat. Lihat keadaan masyarakatnya. Dianterin namanya Aslam tuh namanya. Yang nganterin Sayyidina Umar. Katanya siapa? Katanya si perempuan ini, jangan bu, kalau Sayyidina Umar tahu bahaya gitu. Amirul Mukminin sudah tidur. Bu, katanya. Allah nggak tidur bu. Cakep nggak nih perempuannya? Allah nggak tidur, Allah tahu apa yang kita kerjakan sekarang. Sesungguhnya aku takut kepada Allah bu, kata anaknya. Akhirnya tuh anak nggak mau nyampurin susu sama air, nggak mau bantuin ibunya. Sayyidina Umar langsung bilang sama Aslam, Aslam, kasih tanda nih rumah, dikasih tanda. Pulang, paginya anak-anaknya Sayyidina Umar dikumpulin. Abah udah dapat calon menantu yang baik. Ini ngelihat belum, tahu namanya enggak?
Cuman karena dia takut kepada. Ini nanti akan mau kasih tahu nih ente biar paham nih. Jadi amalan terbesar itu ingat Allah dalam segala hal. Nanti kita bertemunya sama yang barokah-barokah mulu. Sayyidina Umar nawarin anak-anak. Oh, anak laki-laki Sayyidina Umar ganteng semua, soleh. Nah, tanya, harus ada di antara kalian yang menikahi wanita itu. Itu wanita luar biasa tuh, takut sama Allah. Ini wajahnya belum ngelihat. Wajahnya belum, ininya dulu dilihat. Iya. Kata anaknya, kami belum ada yang melihat wajahnya, ayah. Kata Sayyidina Umar, kalau kalian tidak ada yang mau menikahi wanita itu, terpaksa ayah kalian akan menikahinya. Oh, tegas Sayyidina Umar. Iya. Kira-kira kalau bapak begitu gimana tuh ya, bapak kita begitu ya? Nggak mau nikahin, bapak yang nikahin, langsung piring pecah di dalam. Dar. Ya salam, ente bilang ya salam. Tuh saya dengar ceramah Syekh Kisik begitu, rahimahullah itu. Akhirnya Asim tunjuk tangan, anak ayah, saya akan menikahi wanita itu. Dibawa Asim ke rumah wanita itu, nikah. Nama wanita itu namanya Zainab. Zainab nikah sama Asim, Sayyidina Asim bin Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian dapat putri namanya Sayyidati Laila. Sayyidati Laila nikah sama Abdul Aziz bin Marwan, punya anak namanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau mau jadi orang beruntung, mau dapat jodoh yang baik, mau dapat masa depan yang baik, takutlah kepada Allah. Ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Orang yang lagi pada pusing-pusing ngomong sama kita, "Anda lagi pusing begini." Ente giniin aja nih. Kan ada Allah. Pasti tenang deh. Itu orang cuma lagi pada lupa Allah doang tuh, yang lebih begitu. Nggak ada apa-apa, dunia nih nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, nggak ada. Aman. Selama engkau bersama siapa? Allah. Selalulah bertemu dengan Allah. Dengan banyak berzikir kepadanya, bertakwa kepadanya. Ya salam. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat.